Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Yansi, NPM 1951020883. Sebagai pemateri pertama yaitu pengukuran dan perilaku tingkat suku bunga. Pengertian tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat suku. Ada tipe-tipe suku bunga. Ada dua tipe suku bunga, yaitu yang pertama real interest rate, koreksi atas tingkat inflasi, dan didefinisikan sebagai nominal interest rate dikurangi dengan tingkat inflasi. Real rate sama dengan nominal rate dikurang rate of inflation. Yang kedua, nominal interest rate, tingkat suku bunga yang biasanya tertera di rekening koran, di mana mereka memberikan tingkat pengembalian untuk setiap investasi yang dilakukan. Ukuran tingkat suku bunga yang pertama, pinjaman sederhana, yaitu sejumlah pinjaman debitur yang dibayar kembali pada waktu jatuh tempo ditambah bunga pinjaman. Yang kedua, pinjaman bayaran tetap, yaitu sejumlah pinjaman debitur yang dibayar setiap periode ditambah bunga pinjaman dengan jumlah tetap, biasanya per bulan. Yang ketiga itu obligasi kupon, yaitu penerbit atau penjual obligasi membayar bunga tetap kepada pemegang obligasi setiap tahun dan nilai nominal pada waktu jatuh tempo. Yang keempat itu obligasi diskonto atau tanpa kupon, adalah obligasi tanpa kupon yang dibeli di bawah harga nominal dan dibayar lagi sebesar nilai nominal sesudah jatuh tempo. Perilaku tingkat suku bunga yang pertama, faktor penentu permintaan aset-aset aktiva, yaitu adalah bagian dari kekayaan yang bernilai. Ada 4 faktor yang mempengaruhi aset, yaitu kekayaan, ekspektasi imbal hasil, resiko, dan likuiditas. Kekayaan adalah total sumber dana yang dimiliki oleh individu atau badan. Ekspektasi imbal hasil adalah imbal hasil relatif atau suatu aset terhadap aset lainnya dari suatu periode ke periode berikutnya. Risiko adalah derajat ketidakpastian yang berhubungan dengan imbal hasil dari suatu aset relatif terhadap aset lainnya. Likuiditas adalah kemudahan atau kecepatan suatu aset dikonversi ke dalam bentuk kas tanpa biaya yang besar. Yang kedua, permintaan dan penawaran obligasi. Analisis penentuan tingkat bunga digunakan untuk menurunkan permintaan dan penawaran obligasi. Tingkat bunga berbagai sekuritas bergerak secara searah atau berhubungan positif, sehingga analisis penentuan tingkat bunga cukup sekuritas, yaitu obligasi. Analisis permintaan obligasi digunakan untuk memperoleh kurva permintaan obligasi, yaitu hubungan antara jumlah permintaan dengan harga obligasi. Yang ketiga itu perubahan keseimbangan tingkat bunga. Perubahan keseimbangan tingkat bunga terjadi akibat perubahan permintaan dan penawaran obligasi. Yang keempat, preferensi likuiditas, yaitu penawaran dan permintaan uang. Analisis preferensi likuiditas menjelaskan penentuan tingkat bunga melalui keseimbangan penawaran dan permintaan uang. Analisis preferensi likuiditas dari pasar uang dihubungkan dengan penawaran dana pinjaman pada pasar obligasi. Peningkatan pendapatan menyebabkan peningkatan permintaan uang dan kemudian meningkatkan tingkat bunga. Kenaikan tingkat harga akan menurunkan biaya beli real barang atau jasa. Untuk mempertahankan nilai uang real yang dipegang, masyarakat akan meminta uang nominal lebih banyak, sehingga peningkatan harga akan meningkatkan permintaan uang dan tingkat bunga. Sekian materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan dibacakan pemateri kedua. Saya Abdul Umar, NPM 1991020244. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu mengenai risiko dan term struktur tingkat bunga. Risiko, likuiditas, dan pajak pendapatan bunga berperan dalam menentukan struktur risiko tingkat bunga. Pertama, struktur tingkat bunga akan dianalisis pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang sama mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan waktu tempo yang sama disebut struktur risiko tingkat bunga atau risk structure of interest rate. Kedua,
struktur tingkat bunga pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda dan mempunyai tingkat bunga-bunga yang berbeda. Hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda disebut struktur tingkat bunga atau term struktur of interest rate. Struktur resiko tingkat bunga. Tingkat bunga berbeda-beda pada kategori obligasi yang berbeda dari satu periode ke periode berikutnya. Dan perbedaan atau spread tingkat bunga berfluktuasi dari satu periode ke periode berikutnya. Faktor apa yang mempengaruhi fenomena fluktuasi tingkat bunga? Ada 3 faktor yang mempengaruhi fenomena fluktuasi perbedaan tingkat bunga, yaitu resiko kegagalan, likuiditas, dan pajak pendapatan bunga. Resiko kegagalan atau default risk adalah kemungkinan obligasi gagal jual karena ketidaksanggupan penerbit obligasi membayar bunga atau pembayaran nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi yang tidak mempunyai risiko kegagalan disebut obligasi bebas kegagalan atau default free bond, yaitu obligasi pemerintah atau treasury bond. Obligasi pemerintah merupakan obligasi bebas risiko karena pemerintah dapat meningkatkan pajak atau menerbitkan obligasi baru untuk membayar obligasi jatuh tempo bila mana keuangan pemerintah mengalami defisit. Perbedaan antara tingkat bunga obligasi berisiko. Kedua, likuiditas. Penurunan likuiditas obligasi perusahaan karena sulit diperdagangkan dan biaya penjualan naik mengakibatkan penurunan permintaan. Harga obligasi turun dan tingkat obligasi naik. Pada saat yang sama, pemerintah obligasi naik. Akibatnya, harga obligasi naik dan tingkat obligasi turun. Yang ketiga, pajak pendapatan. Pajak pendapatan dibebankan pada pendapatan kupon obligasi. Sebaliknya, pajak pendapatan tidak dibebankan pada pendapatan kupon obligasi pemerintah. Pembebanan pajak pendapatan pada obligasi perusahaan akan menurunkan permintaan, akibatnya harga obligasi turun dan tingkat bunga obligasi naik. Pada saat yang sama, obligasi pemerintah naik. Harga obligasi pemerintah naik dan tingkat bunga obligasi pemerintah turun. Struktur tingkat bunga. Hasil satu kelompok obligasi yang jatuh tempo yang berbeda tetapi resiko yang disebut kurva hasil atau yield curve, yaitu deskripsi struktur tingkat bunga untuk obligasi tertentu. Kurva hasil dapat diklasifikasi sebagai kurva hasil naik, kurva hasil datar, dan kurva hasil turun. Jika kurva hasil naik, maka tingkat bunga jangka panjang di atas tingkat bunga jangka pendek. Jika kurva hasil datar, tingkat bunga jangka panjang sama dengan tingkat bunga jangka pendek. Sebaliknya, jika kurva hasil turun, menjelaskan bahwa tingkat bunga jangka pendek lebih tinggi dari tingkat bunga jangka panjang. Mengapa kurva hasil naik dan datar dan turun? Ada beberapa jawaban untuk masalah ini, yaitu 1. Tingkat bunga obligasi yang dengan jatuh tempo yang berbeda bergerak secara bersama-sama pada waktu tertentu. Yang kedua, pada waktu tingkat bunga jangka pendek rendah, kurva hasil cenderung naik, dan pada waktu tingkat bunga jangka pendek tinggi, kurva hasil cenderung turun dan menjadi kurva hasil turun. Yang ketiga, kurva hasil cenderung mempunyai kemiringan positif menurut informasi beberapa laporan keuangan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Filia, NPM 1951020442. Sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai pasar modal. Yang pertama yaitu ada konsep pasar modal. Pasar modal merupakan gabungan dari pasar dan modal. Pasar secara sempit diartikan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi. Pasar juga diartikan sebagai tempat pertemuan dari orang yang membutuhkan komoditas tertentu kepada orang yang memiliki komoditas tertentu pula, untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Dalam arti luas, pasar diartikan sebagai media untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam
dalam pemenuhan kebutuhan. Modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Harta benda baik uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Pasar modal secara umum diartikan sebagai sarana atau media pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Menurut Sudarsono, pasar modal merupakan pasar yang mentransaksikan berbagai instrumen jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk utang atau debt maupun permodalan atau equity. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sendiri adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pada undang-undang yang sama pula, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tadi, penawaran umum didefinisikan sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan juga peraturan pelaksanaannya. Dalam penawaran umum, biasanya digunakan prospektus yang merupakan salah satu dokumen pokok. Nah, prospektus ini berisi informasi mengenai penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Adapun isi dari prospektus paling sedikit memuat informasi mengenai yang pertama itu ada uraian tentang penawaran umum, yang kedua ada tujuan dan penggunaan dana, kemudian dana penawaran umum, yang ketiga analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan, yang keempat ada risiko usaha, yang kelima ada laporan keuangan, yang keenam ada keterangan dari segi hukum, yang ketujuh ada informasi mengenai pemesanan pembelian efek, dan yang kedelapan yaitu keterangan tentang anggaran dasar. Yang kedua yaitu kedudukan pasar modal dalam sistem keuangan. Pasar modal merupakan komponen penting dalam sistem keuangan. Fungsi pasar modal tersebut adalah untuk memfasilitasi para pelaku yang mempunyai surplus keuangan untuk menyalurkan dana investasi kepada mereka yang membutuhkan dana. Aliran dana dalam pasar keuangan atau financial markets yang menghubungkan antara surplus income units dengan deficit income units dapat terjadi dalam bentuk pembiayaan langsung atau direct finance atau pembiayaan tidak langsung indirect finance. Pembiayaan langsung dilakukan melalui pasar keuangan atau financial markets yang menghubungkan atau mempertemukan secara langsung transaksi antara kedua pihak surplus dan defisit income. Transaksi tersebut dilakukan tanpa adanya bantuan perantara atau intermediary. Di sisi lain, pembiayaan tidak langsung dilakukan dengan adanya bantuan pihak ketiga yang dikenal dengan perantara keuangan atau financial intermediaries. Nah, pihak ketiga tersebut bertindak sebagai penghubung transaksi antara pihak surplus dan defisit income. Namun demikian, meskipun dilakukan dengan sistem yang berbeda, kedua bentuk pembiayaan tersebut dihubungkan dalam suatu siklus aliran dana yang saling terkait. Misalnya, para pihak yang bertindak sebagai perantara keuangan. Perantara keuangan dapat menyalurkan atau menginvestasikan dananya pada pasar keuangan. Secara umum, transaksi di pasar modal dilakukan secara langsung atau direct.
Nah, transaksi secara langsung contohnya adalah penerbitan saham maupun sukuk yang menghubungkan emiten atau deficit income units dengan investor atau surplus income units secara langsung. Selanjutnya, termasuk ke dalam lembaga perantara atau intermediary, keuangan tidak langsung adalah industri perbankan, asuransi, dan dana pensiun, dan lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pasar modal, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.